Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, yang dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan baik itu hablum minallah, hubungan dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nikmat yang amat besar ini mudah-mudahan menjadikan kita tetap istiqomah untuk meniti jalan lurus yang sudah diberikan pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, biar kita fokus dan tahu, saya ada 3 jadwal, yaitu hari Jumat, Ahad, dan Selasa. Maka nanti insya Allah saya bagi yang hari Selasa ini kita mencoba mengkaji kitab Tauhid atau Akidah. Kemudian nanti hari Jumat mungkin kita mengkaji tentang kitabnya Majelis Tarjih, yang dengan itu kita tahu perkembangan hukum yang dicetuskan atau yang diputuskan oleh Muhammadiyah dengan berbagai hal, mungkin dari yang sangat awal atau yang sangat dasar tentang bersuci, mandi, kemudian wudu dan seterusnya, sampai kemudian nanti pada bab-bab mutaakhir atau mungkin bab-bab yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi saya ini membawa kitab yang dikarang oleh Dr. Shalih bin Fauzan Ibnu Abdillah Al-Fauzan, yaitu yang berjudul Al-Irsyadu ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala ahli syirki, jalan lurus terhadap atau kepada sahihnya akidah kita, lurusnya akidah kita, warraddu ala ahli syirki, dan bantahan terhadap ahli syirik, orang-orang yang masih melaksanakan dan mempertahankan kesyirikan. Buku ini sesungguhnya ringkasan dari bukunya Dr. juga Shalih Abdul Aziz yang juga mengarang tentang Kitab Tauhid, yaitu tentang kitab Tauhid. Jemaah sekalian, ini sebetulnya sudah saya kaji di Masjid Al-Azhar Sekapuk, sudah sampai halaman yang ke-55. Jadi nanti kita akan temukan banyak hal tentang bagaimana sesungguhnya kita berakidah yang sahih, berakidah yang benar, sehingga kita nanti akan tahu mana golongan amal
amaliyah kita atau mungkin perbuatan-perbuatan kita yang selama ini mungkin ada unsur-unsur kesyirikan, itu nanti akan kita temukan di dalam bab-bab selanjutnya di dalam kitab ini, sehingga kita betul-betul bisa membedakan mana sesungguhnya kita mempertahankan, karena akidah ini adalah hal yang sangat mendasar, menjadi pondasi diterimanya amal kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan la in asyrakta layahbatonna amaluka walatakunanna minal khosirin. Jika kamu menyekutukan Allah atau membuat sekutu selain kita hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan kita itu muspro, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang, hapus semuanya. Layahbatonna amaluka walatakunanna minal khosirin, dan kita akan termasuk orang-orang yang nanti akan menyesal, merugi selama-lamanya, karena ibadah kita tidak punya bekas sama sekali dikarenakan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini intinya, bahwa syirik itu betul-betul harus kita hindari. Karena akidah yang shahihah tadi itu, at-tauhid, itu adalah misi atau risalah yang utama yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kutipkan satu alinea yang kita kaji dulu. Al-aqidatu al-islamiyah hiya allati ba'atsallahu biha rusulahu wa anzala kitabahu wa aujabaha ala jami'i khalqihi al jinnu wal insu kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi akidah Islam itu adalah akidah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk membetulkan akidah ini. Wa anzala kitabahu, dan karenanya juga maka diturunkannya kitab-kitab di berbagai umat yang sudah terdahulu, termasuk Al-Quran yang menjadi pedoman kita itu diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW juga semata-mata untuk memberikan pelajaran akidah yang benar, bukan akidah yang sesat. Wa aujabaha ala jami'i khalqihi al jinnu wal insu, yang kemudian ini diwajibkan kepada kita terhadap semua makhluknya, ala jami'i khalqihi al jinnu wal ins, baik itu dalam kaitannya dengan makhluk jin ataupun kita sebagai manusia. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghamba, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, bukan hanya yang beriman dan kufur itu kita saja manusia, tetapi jin itu juga ada yang beriman dan juga ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti juga akan kita kaji. Atau itu di dalam surat Az-Zariyat
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah sudah mewajibkan kepada kita bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah. Kecuali hanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 23. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus saya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ummatin, di setiap ummah itu ada utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulan ani ibudu, untuk memberikan pedoman bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan kita diwajibkan untuk menjauhi, tidak mengikuti langkah-langkah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang kita masih terbiasa dengan budaya atau mungkin tinggalan para nenek moyang kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masih minta pertolongan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang kita kemudian mungkin juga secara sadar atau mungkin secara tidak sadar kita masih melaksanakan. Kalau itu kita laksanakan, kita masih percaya mengalap berkah ke Gunung Kawi, mengalap berkah ke Gunung Agung, mengalap berkah ke tempat-tempat yang lain, utamanya di Jawa ini ada yang namanya Wali Songo. Itu kadang-kadang kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang kemudian kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti juga akan kita temukan di dalam beberapa bab berikutnya yang ditulis oleh Dr. Fauzan Ibnu Fauzan ini. Jadi beliau ini walaupun tidak di Indonesia, tapi kebudayaan-kebudayaan seperti itu sudah beliau ketahui, karena ada memang perbuatan kita itu yang kemudian katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya hanya kepada Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan pertolongan, tapi kita masih meminta kepada tempat-tempat yang lain. Itu kalau keadaannya ketika diketahui oleh Dr. Fauzan Ibnu Fauzan ini, walaupun tidak di Indonesia, ternyata di negara-negara yang lain juga masih banyak. Apalagi kalau kita mengkaji sirah nabawi yang ketika masa jahiliyah itu juga terjadi di Mekah ketika Rasulullah diutus. Bagaimana keadaan kejahiliaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab pada waktu itu juga sangat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dibenarkan kemudian diberikan utusan Nabi Muhammad untuk meluruskan amal perbuatan yang syirik tadi itu. Jadi jemaah sekalian, saya kira itu dulu untuk mengawali kita mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu yang banyak sehingga kita tahu persis mana golongan amal perbuatan kita yang menyimpang dari iman kita kepada Allah, dan mana perbuatan kita yang harus kita perbuat dengan sebaik-baiknya, karena itu menjadikan akidah kita sehingga selamat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.